Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Irawadi, NPM 235521087, mata kuliah Deep Learning dari kelas 7.4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis dan klasifikasi gambar menggunakan convolutional neural network atau CNN untuk sebagai tugas akhir dari mata kuliah Deep Learning. Pertama-tama untuk menentukan dari analisis atau klasifikasi KNN ini, kita harus persiapkan dulu dataset tersebut. Misalnya contoh ada tiga folder, ada kucing, anjing, dan burung. Jadi masing-masing ada 10 dataset atau gambar dari setiap folder. Jadi totalnya adalah 30 dataset. Nah, seperti kucing itu ada 10 dataset. Nah, ini ada 10 gambar kucing dan ada 10 gambar anjing juga, dan 10 untuk gambar burung. Burung ada 10 dataset juga. Jadi totalnya adalah 30 dataset dengan 3 jenis hewan yang berbeda. Baik, setelah dapat dataset tadi atau pengumpulan data tadi, kita masuk ke aplikasi Orange. Nah, di sini ada beberapa banyak tools data mining atau transformasi atau data. Nah, di sini kita tahap mula untuk melakukan atau analisis dan klasifikasi, yaitu kita harus menentukan gambar dulu, yaitu ada di image analytic. Nah, sebelumnya kalau yang belum pernah atau baru pernah menggunakan Orange, harus mendownload image analytic terlebih dahulu yang ada di option. Klik add-ons. Di add-ons itu cari yang namanya itu image analytic. Seperti contohnya saya klik ini, nanti ada tulisan install. Jadi dikarenakan image analytic saya itu sudah diinstal, maka saya tidak perlu lagi namanya install karena sudah ada. Oke, klik OK kalau untuk yang belum pernah download. Oke. Pertama-tama kita menentukan gambar terlebih dahulu, yaitu kita masuk import image, taruh di sini. Di sini ada image, dan yang kedua kita menentukan fitur, melakukan ekstraksi fiturnya terlebih dahulu, yaitu image embedding. Dan yang ketiga adalah menentukan transplit atau pembagian data latih dan uji, yaitu ada di data sampel. Kemudian kita mencari model yang bernama CNN atau neural. Nah, di sini ada neural network. Nah, taruh di atas sini. Dan juga untuk kita mau melihat data yang sudah dilakukan pembagian data latih dan uji dan data uji tadi, nah kita ambil yang namanya itu prediksi. Nah, prediksi ini maksudnya tujuannya untuk melihat data uji, apakah data uji itu bisa menjawabnya dengan benar atau salah, yaitu antara data asli yang kita punya dari dataset tadi, bisa dilihat dari prediksi ini. Prediksinya tuh apakah dia itu jawabnya benar atau salah. Nah, dengan ada juga yang namanya itu hasil akhir dari evaluasi dari CNN, yaitu antara akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dan yang kedua, yang setelah itu confusion matrix. Nah, confusion matrix ini kita bisa melihat hasil dari prediksinya itu, apakah dia itu menjawabnya anjing atau kucing ataupun burung. Misalkan kalau contohnya itu kalau dia itu menjawab data aslinya anjing, apakah dia itu prediksinya kucing, nah berarti jawabannya salah. Ataukah dia itu anjing aja, kalau anjing label aslinya, tapi machine learning dari CNN itu memprediksi anjing, maka jawabannya benar.
maka akurasinya terhitung akurat. Jadi kalau akurasinya itu berkurang, itu artinya ada permodelannya itu dia memprediksi salah jawabannya dari data uji tadi. Oke, setelah itu kita menentukan image viewer. Ini untuk melihat hasil dari confusion matrix tadi. Dia itu menjawab gambar yang mana dari data uji tadi. Nah, bisa dilihat dari image viewer dari hasil confusion matrix tadi. Gambar mana yang bakal dijawab. Baik, gambarnya sudah, maka kita hubungin semua. Yang pertama ada image, import image. Nah, di sini kita klik folder ini, nah, terus kita cari yang namanya itu yang dataset 30 tadi. Nah, di sini kan saya taruhnya di bagian deep learning UAS. Nah, ini adalah dataset yang 30 data yang saya punya tadi. Nah, ada kucing, anjing, dan burung. Nah, kita select. Nah, maka di sini ada 30 image dan 30 kategori dan 3 kategori atau 3 folder yang kita punya. Jadi 30 dataset yang kita punya. Baik, kita hubungin. Nah, bekas 100. Nah, di sini untuk embeddernya kita taruh yang bagian injection P3 saja. Oke. Nah, di sini untuk data kita hubungin ke data sampel. Nah, kemudian klik data sampel. Nah, di sini ada sampling table. Ini adalah 80% ini adalah data latih, research proportion of data. Jadi 80% data latih. Nah, sisanya tuh 20% itu data uji. Nah, di sini kita bisa lihatnya di bagian sini. Dan darinya 30 data, 30 data tadi dibagi jadi 80%. Nah, 80% itu data latih kita. Jadi 24 itu data latih yang untuk dilatihkan oleh model machine learning dari CNN. Nah, 6 itu data ujinya, data uji untuk CNN itu. Nah, dikarenakan saya sudah di bagian option ini, kita centang semua. Nah, kemudian klik sampel data. Nah, jadi terjadilah yang namanya itu pembagian data. 80% data latih, 20% data uji. Nah, di sini ada 24, 24 itu 80%, 6 itu 20%. Jadi beratkan kalau 30, jadi 30 dibagi 8, 80%, ibaratkan 8. Jadi 8. Ya seperti itu nanti. Kalau agak membingungkan, masih gugup. Nah, kita hubungin, tunggu sampai 100. Nah, di sini permodelan dari neural networknya sudah berjalan. Kita klik. Nah, di sini sudah terbagi data latihnya itu 24. Jadi model dari neural network itu sudah membaca 24 dataset yang kita punya tadi. Sisanya belum dia lacak. Nah, ini L, ini artinya data uji. Data ujinya itu belum bisa diketahui. Kemudian data sampel ini hubungi ke prediksi. Hubungi di prediksi. Nah, untuk data sampel ini sebenarnya ada dua option. Nah, di sini bisa kalian lihat di bagian sini. Nah, di sini kan ada sampel. Sampel itu data latih, ada 24 instance. Ini data latih yang kita untuk melatih model dari CNN tadi. Nah, ini remaining ini data latih, data ujinya. Ada 6 instance, ada 6 dataset yang belum dia pelajari atau yang dia harus uji. Apakah dia itu bisa menjawabnya dengan tepat atau tidak. Ataukah dia itu akurasinya bagus atau tidak. Seperti itu. Oke. Setelah itu hubungin ini ke prediction, terus klik 2 kali. Nah, di sini kan data sampel, ada data sampel dan remaining data. Ini data uji, data latihnya, ini data uji. Dikarenakan data sampel ini sudah dilakukan di neural networks, maka kita beralih ke data latih, remaining data. Nah, jadi diklik ini, nah, remaining data ke data. Jadi prediksi
hanya memanggil data latih. Seperti contohnya ya gini. Misalkan saya taruh di sampel, saya oke. Nah, maka di sini hasilnya itu data latih. Ini adalah data latih dari yang permodelan neural network tadi. Jadi ada 24 data. Ini hanya eh, gambaran dari model CNN tadi. Dia ngambil 24 dataset yang kita punya dari yang kita lakukan pemodelan. Nah, makanya jadinya 100. Ini sebenarnya sudah dia baca semua, makanya jadinya 100. Jadi satu atau ini ibaratnya 100%. 100% itu perfect. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, maka kita kalau mau menguji sebuah machine learning atau model dari CNN tadi, nah, maka kita klik ini, arah ke data. Klik OK. Oke, jadi remaining data, jadi positif tidak tensi. Nah, setelah diklik, hasilnya jadi 6 data. Nah, 6 data yang dataset yang diuji oleh machine learning. Nah, di sini permodelannya bisa dilihat berbeda kan. Di sini bacanya itu ini adalah akurasi, CA ini adalah akurasi, jadi akurasinya itu ada 0,83%, F1 skornya 0,83%, precisionnya itu 0,889%, dan recallnya adalah 83%. Sorry, sebenarnya yang ini 83% dan ini 82%, yang precisionnya 89%, recallnya adalah 83%. Nah, di sini bisa dilihat menunjukkan bahwa kalau akurasinya berkurang jadi 0,83%, artinya dari permodalan neural network setelah diberikan data uji atau ujian, maka ada jawabannya yang salah atau prediksinya itu salah. Nah, di sini bisa dilihat, nah seperti di bagian pertama burung, nah ini kalau errornya tidak ada, maka jawabannya benar. Jadinya menjawabnya benar. Nah, kalau yang ini kan karena hasilnya kalau di bagian satu ini kan bagian kucingnya, yang kedua yang nol ini adalah burung, yang ini anjing. Jadi bagian ini walaupun ya ada error sedikit, tetapi jawabannya tepat dan benar. Nah, yang ketiga, nah ini yang masalahnya. Nah, di sini yang bikin machine learning itu ada yang menjawabnya salah, makanya akurasi itu berkurang. Jadi kalau akurasinya itu kalau permodelan dari errornya itu bertambah atau di sini, nah di sini berarti dia ini menjawab ada 8% dari anjing dan 0,59 atau 59% burung dan 0,33 adalah uh, kucing. Jadi dia itu kayak berpikir apakah jawaban yang tepat itu dari gambar itu adalah burung, apakah kucing, apakah anjing. Nah, jadi kemungkinan besar yang dia jawab adalah burung. Nah, jadi jawabannya adalah salah. Mungkin ini agak terlalu rumit bagi dia. Makanya dia jawab burung. Nah, di sini padahal aslinya itu adalah anjing. Nah, di sini kan ada kategori image. Nah, ini kan harusnya anjing dia jawab, tapi dia jawabnya burung. Maka jawabannya salah. Nah, begitu. Nah, begitu pun sebaliknya sebegitu. Nah, ini hasilnya benar semua. Hanya salah satu yang dijawab oleh CNN, yang salah satu jawaban yang salah dia jawab. Nah, yang ini adalah N0 N1 ini adalah nilai dari gambarnya. Jadi kalau semakin kecil hasilnya, maka gambarnya itu warna warnanya makin nampak. Jadi semakin tinggi nilainya, maka hasilnya makin memutih gitu. Semakin tinggi hasilnya memutih. Kalau semakin menurun berarti hasilnya ada warna. Ini ibaratkan seperti pixel, tetapi bukan pixel. Seperti itu. Dia itu seperti kotak petak dibagi. Gitu. Seperti itulah hasil. Oke, sudah menentukan data latih tadi selesai, maka hubungin confusion matrix.
di confusion matrix itu kita klik. Nah, di sini bisa dilihat tadi yang mana jawabannya salah tadi. Nah, di sini kan ada jawabannya salah tadi, ada satu. Nah, di sini di bagian anjing tadi, harusnya kan jawabannya anjing, tetapi ada satu yang dia jawab burung. Jadi bagian label anjing. Prediksi ini yang di atas ini adalah bagian prediksi. Nah, bagian yang biru, lingkar biru kayak gini, ini nih label aslinya. Nah, kalau yang ini nih hasil prediksi yang seperti yang ini ada 00 ini tempat prediksinya. Nah, ini dia jawab burung. Jadi ada salah satu, artinya kalau ada yang merah itu jawabannya salah, tidak 100% benar, tidak sebenar itu. Maka kalau kita lihat, nah kita korek, ini kan jawabannya burung tadi. Nah, kita hubungin dulu ini. Nah, setelah dihubungi kita bisa lihat gambarnya. Nah, ini jawabannya benar dari mesin tadi. Nah, kita lihat lagi, kita korek, ya, kita klik, kita lihat. Nah, ini anjing, tapi dia jawabnya burung. Itu permodelan dari CNN tadi menjawab yang salah. Ini gambarnya, harusnya anjing ini, tetapi dia jawab burung. Bisa dilihat, berarti dia dari 6 data latihan dia jawab tadi, maka jawabannya adalah dia betul sekitaran 5 dan salahnya ada satu. Jadi 6 soal yang diberikan cuma salah satu yang ditebak oleh mesin learning atau dijawab salah cuma satu. Jawaban benarnya 5. Nah, coba kita korek lagi, select korek, kita klik lagi image, oh salah, image storage. Nah, jadi gambar-gambar ini benar dia jawab. Nah, ini 5 permodelan dari data uji yang setelah kita berikan data latih dari model CNN tadi, dia berhasil menjawab 5 dengan benar. Maka hasilnya tadi, makanya hasil dari akurasinya itu 83. Oh maaf, ini tadi. Jadi kalau misalkan dia salah banyak, maka akurasinya bakal berkurang juga. Maka hasilnya tidak akurat juga. Permodelannya juga tidak bisa menjawab dengan benar juga. Gitu. Oke, sekian dari penjelasan uh, dari analisis dan klasifikasi gambar antara tiga hewan tadi. Bisa untuk CNN ini mungkin kalau mau melihat hasil yang lebih tepat itu membutuhkan banyak dataset, tetapi di sini saya hanya melakukan pembelajaran saja, yaitu dengan 30 data dengan 80% data latih dan 20% data uji. Yang berhasil dia jawab sekitaran 5 dan salahnya cuma 1. Gitu. Oke. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Di sini ada 4 pertanyaan yang diberikan oleh saya. Oke, yang pertama adalah jelaskan perbedaan dari berdasarkan antara data latih atau data uji dalam konteks praktikum ini. Mengapa penting untuk kita memisahkan kedua dataset tersebut? Oke, saya akan jawab. Kalau kita membagi data latih, jadi kita itu bisa memberikan contoh atau pembelajaran oleh machine learning. Jadi kalau kita bagi, jadi dia itu bisa menjawab jawaban dari hasil dataset yang kita berikan tadi. Jadi dia bisa apakah machine learning itu bisa menjawab secara akurat atau tidak. Jadi kalau semakin akurat berarti model ini pintar dalam menjawab. Jadi ibaratkan seperti ini.
ibaratkan kita itu di sekolah belajar, kemudian dalam waktu seminggu ujian. Kita itu diberikan kisi-kisi latihan soal seperti matematika, diberikan kisi-kisi latihan untuk kita menjawab untuk ujian nanti, untuk kita belajar. Nah, begitu. Nah, terus untuk data latihnya itu adalah soal ujian nanti. Nah, yaitu supaya kalau kita belajar, nah kalau dengan kisi-kisi tadi, nah setelah dilakukan ujian, nah kita bisa menjawabnya dengan benar dan cepat. Kalau kita memang betul-betul belajar, nah seperti itulah yang namanya lesson learning itu. Kalau semakin tinggi, kalau dia diberikan data latih, maka dia bakal belajar. Nah, pas dilakukan pengujian data, dia bisa menjawab apakah jawabannya itu benar atau salah. Nah, dia bisa lihat dari data latih itu. Jadi permodelannya itu bisa menjadi pintar kalau kita memberikan dataset itu. Dia bisa mendeteksi sebuah objek kalau kita memberikan data latih itu. Data uji itu hanya sebagai untuk kita itu memberikan uh, memberikan gambaran supaya dia itu bisa menjawab dengan benar. Gitu. Oke, yang kedua adalah sebutkan 3 widget utama yang Anda gunakan dalam proses pemodelan CNN atau yang terdiri dari ekstrak fitur, pelatihan, dan pengujian. Jelaskan fungsi spesifikasi masing-masing widget dalam alur kerja Anda atau alur kerja saya. Oke, di sini kan ada gambar ya, terdiri ada untuk ekstraksi fiturnya, yaitu saya gunakan image embedding. Nah, untuk image embedding itu tujuannya itu mengambil gambar dari mengekstraksi ciri dari fitur menggunakan CNN, yaitu presented hasilnya adalah yang angka-angka seperti yang N0 tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, itu tuh seperti pixel kalau di bagian citra ya. Nah, di situ ada N0, N1 sampai N2048. Yaitu adalah representasi gambar dalam bentuk numerik. Jadi ada sekitaran, yaitu membagi jadi 2048 potongan-potongan pixel kalau di citra. Oke, seperti itu. Dan yang kedua adalah permodelan dari neural network, yaitu menggunakan fitur dari embedding untuk melatih model mengklasifikasi, menemukan pola fitur mana yang membedakan kelas itu. Nah, dan yang ketiga adalah confusion matrix. Nah, confusion matrix ini digunakan untuk mengevaluasi hasil prediksi antara prediksi yang mana dari bagian dataset tadi ada yang mana yang benar, mana yang salah. Maka jadi kita bisa mengetahui jadi dari mana hasilnya itu salah, jadi kita bisa lihat akurasinya itu bahwa oh berarti akurasinya misalkan 80%. Misalkan saya ada 100 data, akurasinya 80%, oh berarti data apa namanya itu jadinya bagi 20%, jadi 20. Nah, kalau misalkan dia bisa jawab 5, berarti akurasinya sekitarannya saya punya dari 20 data uji itu jadi 75%. Jadi berdasarkan dari hasil confusion matrix saya tadi, berapa akurasi keseluruhan model yang didapatkan, mana kelas hewan yang paling baik diprediksi oleh model, dan kelas mana yang paling sering salah diprediksi. Mungkin dari 30 data yang saya punya tadi, itu hanya satu yang salah dari permodelan tadi, 20 data uji tadi, alias 6 data latihan 6 dataset yang belum dijawab. Hanya satu, yaitu di bagian label anjing itu salah satu. Nah, jadi uh, yang salah prediksi itu hanya satu prediksi dataset aja, yaitu di bagian anjing saja. Di bagian burung dan kucing itu jawabannya benar semua dari 2
dua pemodelan dari dataset antara dua anjing dan dua burung dan dua kucing tadi, dia bisa menjawab benar semua, cuma di bagian anjing itu satu ya salah. Baik, di nomor 4, apa peran Confucian Neural Network CNN pada Witch Image Embedding? Mengapa tidak melatih CNN dari awal dengan hanya 30 gambar? Kalau kita melatih dari 30 gambar, nah, maka dia itu sudah pintar, jadi uh, tidak ada pengujian untuk permodelan. Jadi kurang, kita itu sebenarnya kalau menentukan data uji itu kita biar supaya pas ke depan ya, kalau kita mau mendeteksi sebuah ya seperti hewan kayak anjing, kucing dan burung, nah dia bisa bisa melihat nanti. Nah, tujuannya penting gambar. Jadi pada with image embedding itu digunakan untuk mengambil dari penting dari gambar seperti pola, garis, tekstur bulu, bentuk kepala dan sebagainya. Jadi kalau dia langsung ke 30 data latihnya, maka dia bukan termasuk permodelan. Jadi seperti kayak gagal gitu. Bukan masuk ke klasifikasi lagi. Dia sudah bisa menjawab dengan tepat kalau langsung ke 30 sekaligus. Jadi harus dilakukan pembagian. Mungkin seperti itu menjawabnya. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang analisis atau klasifikasi dari CNN. Mungkin kata-kata saya ini masih kayak kurang atau bagaimana, saya mohon maaf. Mungkin saya juga masih belajar untuk sekarang, walaupun ya tidak terlalu maksimal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.